Assalamualaikum Git. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Baik. Oh ya, gini Git, saya tuh dapat laporan dari beberapa guru tentang tugas-tugasmu. Gimana itu? Maaf ya Bu, saya beberapa hari ini mengikuti kegiatan organisasi dan berbagai lomba. Jadi saya telat menyelesaikan tugas tepat waktu. Oh gitu. Iya sih Git. Begitu tahu terlambat mengumpulkan tugas itu ya hal yang wajar. Begitu pernah kok waktu SMA telat ngumpulin tugas. Nah, jadi yang pertanyaan nih, apa memang kita itu telat karena ikut kegiatan organisasi sama lomba-lomba? Jadi Bu, sebenarnya sih sebenarnya kegiatan organisasi dan berbagai lomba yang saya ikuti juga benar. Terkadang saat saya mulai belajar, saya terganggu dengan main HP. Saya main laptop dulu, nah tanpa terasa waktu lama, jadi saya tidak dapat belajar. Oke Git, sekarang kan kelas 12 ya kan? Kan kamu pasti ingin kuliah, ingin lanjutkan di universitas yang ingin kamu inginkan kan? Persiapan apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai cita-cita itu? Tentu saya pengen kuliah di Universitas Gadjah Mada, tapi saya masih kebingungan Bu dengan cara belajar dan manage waktu. Harus mulai dari mana ya Bu? Kalau menurut kita harus memulai dari mana? Kalau menurut saya harus mulai mengatur waktu belajar dan manage waktu Bu. Bagaimana saya harus belajar dengan efektif? Saya akan membuat jadwal harian dan list tugas harian serta akan mengurangi keikutsertaan organisasi dan mengurangi main HP. Nah, betul itu. Kalau begitu, saya beri waktu dulu sambil menuliskan jadwal harian serta strategi agar kita tidak terlambat mengumpulkan tugas. Ya, kemudian besok ketemu titik lagi di ruang ini. Serahkan tentang tulisan keyakinan kita tadi tentang bagaimana kamu seharusnya dan jadwal harian. Ya, baik, terima kasih. Semoga sukses selalu. Cukup sekian dari Bu Titin. Baik Bu Titin, terima kasih. Assalamualaikum. Gimana perasaannya tadi kalau diajak diskusi untuk menyelesaikan masalah kita? Dari pengalaman saya, daripada dihukum disuruh nyanyi, enakan diskusi, ngomong dari hati ke hati. Sana sini komunikasi. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Wonosari, Bapak Sumarti SPJ MPJ. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Wonosari. Dan yang berbahagia mahasiswa PKUNY di SMA Negeri 2 Wonosari. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan berbagi praktik baik dan sosialisasi Simkes SMA Negeri 2 Wonosari. Mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita buka dengan berdoa bersama. Dengan sikap sempurna menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa kami persilahkan. Berdoa cukup. Semoga kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Selanjutnya, berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Titin Apriliati SPD SI MSc. Kepada Ibu Titin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta adik-adik yang sedang menyelenggarakan PPL di SMA Negeri 2 Wonosari menghadiri berbagi praktik baik yang diselenggarakan di SMA Negeri 2 Wonosari. Kali ini saya, Titin Apriliati, akan menyampaikan tentang budaya positif sebagai hasil berbagi praktek baik. Mungkin langsung saja, apa itu budaya positif? Nah, kita mengenal disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Jadi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan disiplin positif adalah disiplin yang muncul dari motivasi intrinsik atau internal, bukan ekstrinsik. Siswa memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Mereka disiplin tanpa paksaan dan tanpa hukuman. Mereka bisa mengontrol diri, berdisiplin karena ingin menghargai diri. Saya sebagai bertindak berbagi praktek baik ini, saya itu bertindak di sini sebagai guru matematika, kemudian juga sebagai wali kelas, kemudian pengalaman saya sebagai panitia MPLS kemarin, dan sekaligus saya sebagai calon guru penggerak. Ada berbagai macam sebenarnya disiplin baik atau budaya positif, banyak sekali. Nah, saya menyampaikan diseminasi yang sudah saya selenggarakan, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu merupakan ujung tombak dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif di sekolah, khususnya di kelas kita. Nah, seperti kita membuat keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan di kelas, setiap kelas dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Sedangkan yang kedua, nanti saya akan menyampaikan tentang segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama, keyakinan kelas. Nah, langkah-langkah keyakinan kelas itu ada 6. Yang ada 3 diskusi di sini. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian dari yang sudah dikumpulkan tadi, kemudian diambil suatu kalimat positif. Jadi mengubah peraturan yang tadi dari siswa menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Dilanjutkan dengan berdiskusi kembali mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian
berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, dan yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, dari sini akan saya sampaikan, sudah saya alami, dan mungkin ini bisa untuk memperbaiki di kelas-kelas kita yang lain. Yang pertama, yang saya lakukan adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Saya awali pertama itu dengan pengertian keyakinan, kesepakatan kelas itu apa. Bagaimana itu merupakan menjadi peraturan yang mampu, yang itu ada perbedaan antara tata tertib dan peraturan. Kemudian siswa menuliskan peraturan-peraturan yang menurut mereka sesuai agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Jadi saya tanya, menurut kalian pembelajaran untuk dapat membuat pembelajaran kita dapat berlangsung dengan baik, berarti apa saja gitu aturan yang dapat kita sepakati. Nah, kemudian mereka menuliskan dari situ. Kemudian ya awal-awal tentu bingung. Nah, kemudian tapi ada pancingan-pancingan. Jadi guru dan wali kelas bisa meminta siswa untuk memberikan pendapat. Nah, ini boleh berupa kalimat positif maupun negatif. Kemudian dilanjutkan mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi ada yang siswa menuliskan kalimat-kalimat yang dilarang memakai HP itu misalnya. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kita buat menjadi kalimat positif. Kenapa? Agar kalimat itu dapat digunakan, peraturan tidak memaksa, mengancam dan melarang. Kemudian dengan kalimat positif, peraturan yang dibuat dapat menjadi motivasi intrinsik warga kelas untuk menjalankan peraturan tersebut. Setelah kita membentuk yang tadi kalimatnya menjadi positif, kemudian kita sarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Maksudnya apa? Jadi kan ada yang menuliskan dari tadi misalnya salah satu contoh ya dilarang menggunakan HP. Kemudian diubah kalimatnya, menggunakan HP saat untuk pembelajaran atau jika diizinkan. Nah, kemudian kita tanya kepada siswa, nah, ini apa nilai kebajikan apa toh kalau kita menggunakan HP? Mungkin bisa memperlancar memperlancar dalam pembelajaran gitu. Ada tanggung jawab juga di situ, ini contohnya. Kemudian ada kejujuran, kan ada siswa yang misalnya HP-nya satunya buka apa gitu ya. Kemudian hal ini dapat digunakan sebagai arahan terhadap peraturan yang tepat. Jika siswa menuliskan kalimat peraturan yang menguntungkan satu pihak atau melanggar nilai kebajikan yang lain, contohnya yang kemarin, pasti kalau siswa itu pengennya yang enak mereka sendiri. Contohnya itu yang kemarin itu boleh nyantai, kemudian boleh makan di kelas, kemudian malah ada kelas yang lain yang tadi boleh pakai HP sepuasnya, boleh nonton film. Nah, itu kita arahkan. Nah, nilai kebajikannya apa? Dari situ, apakah itu akan membuat kelas kita menjadi baik gitu, pembelajaran kita dapat berlangsung menjadi baik gitu, dapat membuat budaya positif kita jadi baik. Nah, dari situ mereka akan berpikir, apa saja yang dapat membuat itu tadi yang dapat dilakukan. Jadi ada beberapa yang di papan tulis ini saya coret-coret di sini. Ya, diskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Misalnya salah satu contoh untuk setelah keyakinan kelas terbentuk, kegiatan diskusi ini untuk menjelaskan bahwa seluruh warga kelas harus bekerja sama untuk melaksanakan keyakinan kelas yang dibuat bersama. Contohnya datang tepat waktu. Tentu tidak hanya murid yang datang tepat waktu, guru juga iya. Gitu. Jadi ada konsekuensi di situ. Kemudian peran apa saja tiap peraturan yang telah dibuat. Peran guru bagaimana? Misalnya saya ingin pembelajarannya menyenangkan. Berarti peran guru bagaimana untuk biar menyenangkan. Kemudian siswanya juga tentu ya harus aktif, kreatif gitu biar peraturan itu dapat terpenuhi. Jadi kita ajak diskusi kembali siswa untuk kesepakatan kelas itu tadi. Setelah menyaringkan itu tadi, kemudian kita berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi di sini ada dibuat tabel T dan tabel Y. Tabel T itu apa? Yaitu dia tampak seperti apa. Jadi misalnya melaksanakan piket gitu ya, kelas sesuai jadwal. Nah, ini kebalikannya, sengaja tidak piket di kelas gitu, atau malah membuat
kotor sehingga tidak dapat piketnya itu dapat kebersihannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian ya, untuk selanjutnya yaitu berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Maksudnya apa di sini? Dibuat tabel T dan tabel Y. Jadi mereka siswa itu semakin yakin apa yang harus dilakukan dari peraturan yang tadi yang sudah mereka buat sebagai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu tadi. Itu yang tabel T itu adalah yang dia tampak seperti yang dilakukan apa dan kebalikannya apa itu yang tidak tampak seperti. Contohnya bertanya dengan cara mengangkat tangan. Nah, ini kebalikannya tentu ada contohnya yang berebut mengajukan pertanyaan. Jadi saling berkebalikan. Sedangkan tabel Y ini berisi bagaimana siswa harus terdengar, terlihat, dan berperilaku. Terdengar maksudnya kalau yang misalnya menghargai orang lain. Gitu. Saya setuju dengan pendapatnya. Ya, kata-kata itu yang muncul. Gitu. Kemudian perilakunya di mana yang muncul kalau dia setuju gitu ya, berarti dia mungkin raut mukanya yang ceria, semangat gitu ya. Kalau misalnya dia untuk saling menghargai. Gitu. Kemudian terlihatnya juga seperti itu. Berperilakunya tadi misalnya melakukan mengungkapkan kata-katanya tadi untuk saya menghargai pendapatmu. Gitu. Kemudian terlihatnya ya dia terlihat bersungguh-sungguh dari situ. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita sudah buat tadi keyakinan kelas tadi, peraturannya, kesepakatannya gitu. Khusus untuk kalau saya sebagai guru matematika, kemudian untuk di kelas saya sendiri sebagai wali kelas, dan pernah saya lakukan juga saat MPLS, itu berbeda saat keyakinan kelas tadi. Nah, tahapan ini dilakukan untuk mengevaluasi keyakinan kelas yang dibuat agar efektif dilaksanakan peninjauan ulang setiap akhir semester. Kadang bisa juga dilakukan, ada tambahan lagi. Saat pertemuan berikutnya ternyata muncul, kemarin itu hanya datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Mungkin ada tambahan, ternyata ada yang terlambat, tapi ada konsekuensinya berapa menit. Nah, itu bisa juga dilakukan tambahan peraturan. Misalnya, boleh Bu, tapi kalau lebih dari 15 menit harus izin ke piket. Nah, itu bisa sebagai tambahan atau kita refleksi kembali. Nah, refleksi terhadap keyakinan kelas dapat dilakukan sewaktu ada peraturan yang tidak sesuai. Itu juga bisa dilakukan. Muncul peraturan baru yang lebih baik dan mendukung kegiatan kelas. Nah, itu keenam tadi dapat dilakukan di kelas kita. Mari kita mulai. Sebenarnya yang awal tadi saya tuh baru tadi mulai proyek. Pengalaman yang tadi, proyek ngapain ya Bu? Gitu saya tanya, saya baru mengajar proyek. Tiba-tiba langsung dibuat kelompok. Nah, mungkin pada saat di awal pertemuan yang tadi kelas 11 dibuat juga kesepakatan kelasnya mau seperti apa, tujuannya kita mau apa gitu. Mungkin dibuat seperti itu. Itu mungkin akan lebih teratur kelas di situ. Nah, untuk selanjutnya, karena keyakinan kelas itu dibuat bersama untuk dilaksanakan bersama juga. Jika ada murid yang melanggar, maka guru atau wali kelas harus melakukan tindakan. Nah, salah satu yang dapat digunakan, kita itu ada 5 posisi kontrol di sini. Bisa kita itu sebagai penghukum. Ada kata-kata nanti yang di menghukum itu seperti apa. Kemudian posisi kita sebagai pemantau. Kemudian posisi kita sebagai teman. Nah, kemudian ada posisi ini contohnya yang selanjutnya yaitu yang akan saya sampaikan, yang ini yang sebagai dia manajer. Salah satunya yaitu dengan pelaksanaan segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kemudian dilanjutkan dengan validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya itu apa ketika dia melakukan kesalahan itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak-anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Itulah segitiga restitusi. Nah, apa yang sudah saya terapkan? Ini ada suatu kasus gitu ya. Ini tidak mengumpulkan
tugas berapa kali gitu. Mungkin ini salah satu contohnya yang saya perannya ya, sebagai peran saya sebagai wali kelas dan siswanya. Ini saya sebagai peran ya, ini saya berperan waktu itu untuk membuat segitiga restitusi. Kemudian saya merasakan, kemudian saya ini hari ini saya berbagi praktek itu tadi. Pertama dengan menstabilkan identitas. Ada suatu kasus siswa saya yang saya wali kelasi itu tidak mengumpulkan tugas. Nah ini perlu kita panggil. Ada berkali-kali gitu ya, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang awal-awal untuk kita stabilkan identitas. Ya memang kita tanya dulu, tidak langsung kamu tidak mengerjakan tugas ya, kamu nggak tepat waktu ya, tidak, tentu ada pembukaannya dulu. Ini kok saya dapat laporan ya dari teman guru-guru itu gimana? Nah kalau yang anak SMA tentu masih dapat kita ajak diskusi untuk itu. Kemudian apa saja kata-kata kunci menstabilkan identitas. Jadi tadi kan awalan itu ya, kemudian kita lanjutkan. Mereka akan, ya Bu, saya belum mengumpulkan tugas, ya Bu, saya telat. Nah kemudian itu kita lanjutkan bahwa agar dia itu positif, kesalahan yang dilakukan itu dia tidak merasa tidak merasa down atau bagaimana. Nah kita ada kata-kata ya berbuat salah itu hal manusiawi, hal wajar. Ibu pernah kok melakukan hal itu. Jadi saya melakukan seperti itu. Nah itu menimbulkan mereka siswanya itu tenang dulu. Jadi untuk menstabilkan identitas. Kemudian ada kata-kata lain gitu ya, bisa Bapak Ibu tidak tertarik kok mencari tahu siapa yang salah gitu. Yang ingin saya lakukan itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian kalau menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, kalau kamu menyalahkan apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Ya, kembali ke menstabilkan identitas itu kayak seperti menenangkan siswa dulu. Kemudian nah, yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, ada kata-kata kunci di sini atau kalimat. Kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak mau melakukannya kan, gitu ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang saya lakukan kemarin yaitu dia itu ngakunya gitu ya banyak ikut kegiatan, kemudian ikut lomba-lomba sehingga tugasnya telat. Nah ini bisa kita yakinkan dulu validasi kebutuhannya apa kok dia itu, apa tuh yang penting buat kamu sehingga melakukan itu. Ternyata kita telisik dia itu menggunakan tidak HP-nya menggunakan HP yang terlalu lama gitu, sehingga lupa. Itu kita membutuhkan validasi kebutuhan dari situ. Kemudian ada lagi kata kunci yang lain. Apa kamu bisa melakukan hal yang lebih baik lagi? Untuk memperbaiki kesalahan itu tadi, kebutuhannya dia itu apa dari situ. Tentu kan tugas-tugasnya harus dikumpulkan tepat waktu. Nah, bisa selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa yang nilai apa yang dipercaya di sekolah kita? Kemudian kesepakatan apa? Kembali lagi. Jadi yang kesepakatan itu kan kita nilai-nilai kebaikan apa yang sudah kita sepakati, nilai kebajikan apa, atau kesepakatan kita ingatkan kembali dari situ, meyakinkan keyakinan. Kemudian kalau ini kelas 12 yang saya lakukan kemarin yaitu kamu ada kelas 12, tentu ingin kan dimasuk perguruan tinggi. Nah itu kalau pengen kayak gitu kan berarti nilainya harus bagus. Kalau dia bagus gimana gitu. Itu kalau anak SMA, siswa SMA itu dia bisa diajak diskusi seperti itu. Nah kalaupun ada juga sebenarnya kalau SMA itu kadang ya menjawab gitu ya, ada tentu siswa yang seperti itu. Nah kita tentu punya arahkan di situ. Nah kemudian bisa apa yang kamu rasakan, kemudian kalau melakukan seperti itu gimana gitu. Kamu ingin jadi seperti apa kok gitu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa gitu. Nah ini merupakan menanyakan keyakinan tadi. Nah, segitiga restitusi itu kan ada 3. Apakah memang harus urut? Apakah harus ketiganya muncul? Nah, ini bisa saya jawab bahwa kebutuhan kita untuk atau peraturannya itu kalau misalnya ya di kelas itu tidur gitu. Apakah harus memanggil dulu baru itu? Ya tidak, tentu saja. Dari situ ya kita bangunkan.
berarti kata langsung melakukan sesuatu ya, gini ya, berarti kebutuhannya dia gitu. Mulai dari kebutuhan, kok tidur, memangnya kenapa? Kan bisa dilakukan seperti itu juga langsung gitu. Dan juga tidak perlu memanggil di kelas. Kemudian langsung, nah kalau pengen jadi apa atau kok malah tidur gitu. Nah itu tadi bisa dilakukan. Kemudian kalau urutan, kalau secara logika tentu juga kalau segitiga restitusi itu sudah urut. Jadi yang sudah sesuai dengan untuk menstabilkan identitas tadi, pertama ditenangkan dulu, kemudian kita cari validasi kebutuhannya apa, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau berdasar logika urut, memang harus urut. Nah, apakah harus semua muncul? Itu tergantung dia mau lakukan kesalahannya itu berat atau ringan, dan keadaannya seperti apa, sesuai sikon. Nah, bisa dilakukan setelah itu, yaitu intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah kamu saat ini sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kalau seperti itu, kemudian apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang membantu? Apa wajar berbuat hal seperti itu? Kan kita bisa perbaiki. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap memulai? Peraturannya apa? Nah, dan seterusnya sampai apa yang kamu inginkan, peraturannya yang bagaimana, itu untuk apa yang terakhir sebagai penutup. Nah, setelah dari pelaksanaan segitiga restitusi yang sudah saya alami dan saya lakukan, ya walaupun itu sebagai peran saya gitu ya, saya berperan di situ. Kemudian siswa saya juga ikut berperan, kemudian ada saya lakukan apa yang perlu dijawab, kemudian saya kasih tahu kasusnya seperti ini, kemudian kalau kamu kalau dibuat seperti itu seperti apa jawabannya, itu saya tawarkan ke siswa. Kemudian saya melakukan refleksi dan tanggapan siswa terhadap segitiga restitusi itu. Kemudian saya bertanya, saya ajak diskusi. Menurut tadi gimana perasaanmu gitu ya kalau diajak seperti itu, katanya kalau diajak diskusi yang menyelesaikan permasalahan bu. Kemudian siswa ada komunikasi yang terjalin, siswa merasa dihargai dan ada intervensi. Menurut pengalaman siswa ini pernah saya hukum nyanyi Indonesia Raya dan Mas SMA 2 Wonosari karena telat waktu itu dan di depan, karena memang dia belum bernyanyi gitu. Tapi saya melakukannya di depan teman-temannya, dan itu dia merasa sakit hati. Tetapi kalau diajak komunikasi, ya ada jalinan gitu. Kemudian ada intervensi ini membantu siswa kembali dengan tujuan semula, dengan cukup singkat dan cara non konfrontatif, sehingga siswa akan bersikap terbuka dan melaksanakan peraturan dengan baik. Itu praktek baik dari saya tentang budaya positif. Baru hanya 2 saja yang saya sampaikan, yaitu tadi pertama keyakinan kelas yang bisa kita lakukan dalam tiap awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, jika ada kesalahan atau siswa tidak mentaati peraturan, dapat dilakukan segitiga restitusi. Karena apa? Kalau tadi kita inginnya kan motivasi itu datang dari siswa sendiri. Nah, yang saya lakukan itu sempat kita bermain drama. Saya kasih sebuah batu, ada di satu kelas ya, saya kasih sebuah batu, yang satunya itu saya kasih menghapus. Dia pegang, saya suruh pegang. Kemudian, ayo teman-teman yang lain buat siswa ini untuk membuka tangannya. Ada yang mau ngasih hadiah, ada yang ngasih ancaman, ada yang pakai cara halus gitu ya. Ada yang langsung maju ke depan, dia dipaksa untuk dibuka. Nah, sebenarnya keputusan untuk membuka itu siapa? Saya tanyakan kepada siswa. Siswa itu sendiri. Nah, berarti itu adalah motivasi itu yang paling besar adalah muncul dari dalam diri sendiri. Bagaimana kita memunculkan motivasi itu atau budaya positif ini muncul dari diri siswa, bukan dari orang lain. Karena keputusan itu juga dari siswa itu sendiri. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang budaya positif dan praktek baik yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Saya akhiri sekian dan silakan untuk ditanggapi dan kami mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak Ibu dan mahasiswa, adik-adik mahasiswa, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan pemaparan berbagi praktik baik dari Ibu Titin. Yang sebelumnya mari kita beri tepuk tangan dulu karena materinya. Ya, materinya luar biasa sekali dan aku mencoba untuk diaplikasikan karena saya tidak dapat ini. Terima kasih. Ya, mungkin Bapak Ibu sebelum Bu Titin undur dari depan, ada yang ingin disampaikan masukan, tanggapan, monggo Bu Triatun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titin Apriliati MSc, sangat luar biasa sekali. Bagaimana seorang guru matematika bisa menjabarkan yang budaya positif, dan itu sangat menarik sekali buat saya karena saya selaku wali kelas mungkin tidak sampai sedetail itu, dan juga tidak yang dilakukan belum luar biasa seperti Bu Titin karena saya wali kelas yang biasa saja. Nah, yang ingin saya tanyakan dari yang Ibu lakukan dengan proses yang luar biasa seperti itu, kan itu menghasilkan kayak peraturan kelas ya Bu ya, atau kesepakatan kelas itu ya. Apakah bisa ditayangkan untuk contohnya? Nah, contoh kesepakatan kelas yang diperoleh atau dihasilkan dari proses yang begitu panjang itu seperti apa Ibu? Mungkin bagi kami yang Bapak Ibu guru yang lain atau wali kelas yang lain mungkin nanti bisa mengadopsi, selain nanti mengikuti langkah-langkah itu juga mungkin dari contohnya, oh hasilnya seperti itu. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang tadi. Apa bisa ditampilkan urutannya? Kalau urutannya yang ini sudah 6 urutan itu tadi diskusi. Saya membuat diskusi, kemudian siswa menuliskan. Kalau tulisan hasil akhirnya ya sudah ada masing-masing kelas itu ada perbedaan. Betul. Kemudian nanti saya bisa sharekan ya di WA saja. Nah, kemudian kalau ini belum saya tulis, siswa belum menuliskan pakai misalnya kalau di kelas-kelas itu diindahkan gitu, atau misal dituliskan di mading. Nah, ini baru hari kemarin ya, hari Senin itu dituliskan, sekretarisnya menuliskan di WA, kemudian di chat dikirim ke saya. Itu bisa saya sampaikan, kemudian itu bisa mungkin sebagai tambahan, misal kita ajak diskusi siswa gitu kan, contohnya ini seperti ini peraturannya gitu. Bisa kita munculkan dari situ gitu. Kalau yang sudah saya lakukan ada yang dari sebagai guru matematika, kemudian yang dari sebagai wali kelas. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, masukan? Sudah cukup sama cekap? Saya itu menikah. Terima kasih Bu Titin dan terima kasih Bapak Ibu dan mahasiswa PK yang sangat luar biasa menyimak pemaparan dari praktik baik budaya positif dari Ibu Titin Apriliati. Sekali lagi beri tepuk tangan. Ya Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu arahan dari Kepala SMA Negeri 2 Wonosari yang seharusnya Bapak Mendikor tadi di awal, akan tetapi karena Bu Titin pada pukul 13.30 ada Zoom Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, salam sejahtera untuk kita sekalian yang sama-sama kita hormati dan banggakan seluruh Bapak Ibu guru SMA 2 Wonosari, kemudian adik-adikku mahasiswa PK dari UNJ yang alhamdulillah hari ini sempat bergabung, kemudian berkhusus pada Ibu Titin yang sudah melaksanakan kegiatan
berbagi praktek baik. Ini adalah salah satu bagian daripada yang perlu dilalui oleh Bu Titin terkait dengan untuk guru penggerak. Nah, untuk itu mudah-mudahan kita doakan perjalanan yang sudah berjalan 2 bulan, masih 4 bulan lagi Bu Titin untuk menghilangkan C. Jadi sekarang sebutannya CDB, calon guru penggerak. Untuk menghilangkan huruf C itu butuh waktu 6 bulan Bapak Ibu. Nah, tapi mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, sehingga kesehatan, kesabaran, ketelatenan dan sebagainya. Karena butuh waktu itu. Di malam-malam harus Zoom dan sebagainya. Untuk itu dan bertugas termasuk kemarin dari fasilitator, dari pendampingnya Bu Titi juga sudah hadir di SMA 2 Wonosari. Kita kemarin bersama dengan 5 guru di Bu Triatun. Kemarin sudah berdiskusi cukup lama, selama hampir 2 jam. Matur nuwun. Yang selanjutnya kami belum matur pada Bapak Ibu bahwa What a wonderful world.